Ini cukup anti klimaks ya setelah di pertandingan sebelum-sebelumnya menghadapi Brazil misalnya. Kroasia cenderung lebih menunggu, mereka menumpuk pemain cukup banyak ya di lini pertahanan mereka, kemudian melakukan serangan balik dan berbuah gol. Tapi di pertandingan menghadapi Argentina justru sebaliknya. Kroasia lebih mengambil inisiatif permainan, mereka lebih banyak menguasai bola, sementara Argentina lebih menunggu tapi serangan baliknya sangat mematikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang dua pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, tidak terasa Piala Dunia sudah memasuki babak final. Kemarin dua pertandingan, yaitu Argentina melawan Kroasia, kemudian juga Prancis menghadapi Maroko, dan akhirnya mempertemukan Argentina dan Prancis di babak final. Nah, untuk pertandingan Argentina menghadapi Kroasia, sebetulnya memang dari awal Argentina lebih diunggulkan. Meskipun kita tahu perjalanan Kroasia ini luar biasa, dengan pemain-pemain yang sudah cukup berumur, pemain-pemain yang menjadi tulang punggung Kroasia kan cukup berumur, yakni Luka Modric, Ivan Perisic yang sudah memasuki akhir masa kemasannya, tapi juga mereka mampu berjalan mulus sampai semifinal, bahkan mengalahkan favorit juara Brazil, kemudian menghadapi Argentina dan harus tumbang. Tapi Argentina sebaliknya, mereka kalah di pertandingan pertama, kemudian selalu menang di pertandingan selanjutnya. Mereka menang lawan Polandia, menghadapi Meksiko, kemudian melawan Australia juga mereka menang gitu loh. Dan akhirnya mereka di semifinal berhasil mengalahkan Kroasia dengan 3-0 dan sangat meyakinkan. Sebetulnya pertandingan berjalan cukup seimbang, bahkan di 30 menit awal Kroasia lebih mengontrol pertandingan, dan ini cukup anti klimaks ya setelah di pertandingan sebelum-sebelumnya menghadapi Brazil misalnya. Kroasia cenderung lebih menunggu, mereka menumpuk pemain cukup banyak ya di lini pertahanan mereka, kemudian melakukan serangan balik dan berbuah gol. Tapi di pertandingan menghadapi Argentina justru sebaliknya. Kroasia lebih mengambil inisiatif permainan, mereka lebih banyak menguasai bola, sementara Argentina lebih menunggu tapi serangan baliknya sangat mematikan. Lihat gol Julian Alvarez misalkan, itu kan dari skema serangan balik yang sangat bagus ya, dan pemain-pemain Argentina sangat cepat. Nah, dan menariknya yang menjadi sorotan adalah bagaimana transisi timnas Argentina. Kan sepak bola itu terdiri menjadi 3 ya teman-teman, bertahan, menyerang, dan transisi. Nah, jika menyerang saja yang bagus tanpa transisi yang bagus, tentu saja akan rentan di counter. Dan sebaliknya, jika hanya bertahan yang bagus tanpa transisi yang bagus, cenderung akan sulit mencetak gol. Nah, Argentina ini tim yang sangat bagus dalam transisi. Ketika mereka bertahan, mereka kompak, defense-nya kompak, tapi ketika mereka menyerang, melakukan serangan balik, 4-5 pemain mereka sudah berada di lini pertahanan lawan. Jadi ini sangat-sangat merepotkan Kroasia ya teman-teman. Jadi Argentina sebetulnya tidak banyak mendapatkan peluang yang bersih lah, istilah peluang emas lah gitu loh. Tapi sekalinya dapat peluang yang mereka mematikan gitu loh. Julian Alvarez dan Lionel Messi ini ternyata menjadi duet yang sangat mematikan. Meskipun Julian Alvarez ini merupakan debutnya pertama kali bermain di Piala Dunia teman-teman. Meskipun kita tidak bisa menafikan peran para pemain-pemain Argentina yang lain ya teman-teman, seperti Enzo Fernandez, Acuna, dan lain-lain lah gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri peran Lionel Messi ini sangat sentral. Lionel Messi bukan hanya menjadi penyerang, bukan hanya menjadi top assist dan top skor, tapi dia juga benar-benar menjadi separuh kekuatan Argentina, teman-teman. Nah, justru yang berbahaya adalah ketika gaya mainnya Messi kan sekarang berubah. Kalau kita lihat Messi itu jarang loh lari terlalu sprint seperti Mbappe misalkan di Prancis, jarang. Dia lebih banyak berjalan kaki, bahkan jogging kecil, tapi di mana ada satu momen dia harus menyerang, itu sangat berbahaya. Lihat gol ketiga Argentina ketika Messi berhasil mengelabui Guardiola ya, kalau nggak salah, pemain Kroasia, bek Kroasia yang pakai topeng itu. Dia kan sebetulnya awalnya tidak menyisir, tidak lari ya. Dia pegang bola, dia sedikit mendelay, dia sedikit menggocek, kemudian lari. Jadi Messi ini sadar di usia 35, dia pintar bahwa jika saya sepenuhnya menggunakan fisik,
lari itu udah nggak kuat, tapi dia cerdik, dia tahu kapan harus lari, dia tahu kapan harus mendelay permainan. Nah inilah kenapa Messi ini menjadi roh dari Argentina, karena timingnya itu pas gitu loh teman-teman. Dan bukan hanya menjadi top skor Piala Dunia dengan 5 gol bersama Mbappe, dia juga menjadi top assist dengan 3 assistnya gitu. Sementara Kroasia menurut saya patut diacungi jempol. 2 Piala Dunia terakhir mereka bahkan melaju sampai final 2018 dan sampai final 2022, ini patut diapresiasi, sangat patut diapresiasi teman-teman. Nah itu Argentina. Kemudian di laga kedua Prancis menghadapi Maroko, ini juga cukup menarik ya teman-teman. Maroko perjalanannya mereka di fase grup menghadapi Belgia, menghadapi Kroasia, 16 besar menghadapi Spanyol, 8 besar menghadapi Portugal, semua dilibas, semua disikat. Semifinal menghadapi Prancis. Awalnya sih saya mengira mungkin ini keberuntungan, mungkin Maroko lagi bagus aja, tapi ternyata ketika menghadapi Spanyol, Portugal, mereka sangat solid. Lini pertahanan mereka sangat solid. Begitupun ketika menghadapi Prancis. Sebetulnya mereka dikagetkan dengan gol cepat Theo Hernandez di menit ke-5 ya teman-teman. Tapi sebetulnya secara keseluruhan dari ball position, dari permainan, menurut saya Maroko cukup mengimbangi Prancis ya. Yang membedakan Maroko dan Prancis adalah kualitas pemainnya teman-teman. Harus diakui kualitas pemain Prancis ini kelas atas lah. Ada Kylian Mbappe, ada Griezmann, ada Ousmane Dembele. Di tengahnya juga ada Tchouaméni, ada juga Fofana. Jadi di depan sampai belakang ini pemain-pemain top semua. Tapi kan kalau Maroko dia lebih kompak, bermain as a team, tidak ada pemain yang begitu menonjol. Bahkan Hakim Ziyech juga tidak selalu starter di Chelsea. Mungkin Achraf Hakimi ya yang mungkin menjadi starter di PSG, di tim besar. Selebihnya ya pemain yang mungkin sebelum Piala Dunia ini tidak banyak kita kenal, tapi permainan mereka sangat kompak, mereka juga sangat militan, mereka juga fighting spiritnya sangat kuat. Bahkan di menit 93 mereka masih berlari mengejar gol pertama. Ini sangat-sangat patut diapresiasi teman-teman. Bahkan secara permainan menurut saya ya, secara permainan Maroko lebih unggul. Tapi itu tadi, Prancis tidak butuh banyak peluang, mereka butuh 2 shot on target dan menciptakan 2 gol. Mereka hanya butuh satu momen berbahaya untuk menjadikannya gol. Sementara Maroko bertubi-tubi menyerang Prancis, lini belakang Prancis pun solid gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan pertandingan yang jomplang, meskipun Prancis dan Maroko ini secara materi pemain jomplang, tapi faktanya di lapangan Maroko mampu mengimbangi. Dan saya juga patut mengapresiasi Maroko teman-teman. Selain juga menciptakan sejarah tim Afrika pertama yang masuk ke semifinal, secara permainan pun memang oke gitu. Maroko ini oke banget secara permainan gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya ini Piala Dunia yang cukup mengejutkan. Ada 2 tim yang boleh dianggap kuda hitam di semifinal dan harus kalah. Mereka akan bertemu kembali, Kroasia lawan Maroko di perebutan peringkat 3, sementara Argentina akan bertemu Prancis di babak final. Jadi kalau kita lihat mungkin Kylian Mbappe akan menghadapi Lionel Messi. Mungkin gitulah judul-judul yang mungkin nanti akan tersaji ya di lini masa. Dan nantikan ulasan bola berikutnya di preview final Piala Dunia teman-teman. Dan salam olahraga.